Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran IPA di semester 2 ini dengan materi yang baru yang kita mulai dari materi limbah. Baiklah, langsung saja kita mulai materi pembelajaran mengenai limbah. Oke, yang kita lakukan yang pertama adalah kita amati gambar yang ada di bawah ini. Nah, kita lihat gambarnya. Lalu apa saja benda yang kalian temukan pada gambar tersebut? Di sini ada sampah-sampah plastik, sampah-sampah kertas, sampah-sampah sisa makanan, dan sampah-sampah sisa limbah rumah tangga. Gitu ya. Kemudian jenis limbah dan daur ulang limbah itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan pada hari ini. Nah, standar kompetensinya kita akan menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi, serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. Kompetensi dasarnya menganalisis jenis-jenis limbah dan daur ulang limbah. Tujuannya agar siswa dapat menganalisis jenis-jenis limbah dan daur ulang limbah di lingkungan sekolah. Oke. Kegiatan yang akan kita lakukan hari ini adalah lihat gambar di bawah ini. Ini adalah kegiatan siswa yang sedang melakukan pilah-pilih sampah berdasarkan jenisnya. Oke, kita mulai dengan pengertian dari limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah kalau di rumah tangga. Kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis maupun nilai guna. Jadi dia hanya buangan atau hasil dari sisaan suatu proses produksi. Itu dia tidak memiliki nilai ekonomis, tidak bisa dijual lagi, tidak bisa diolah lagi, dan tidak mempunyai guna. Itu disebut dengan limbah. Kemudian limbah menurut jenis-jenisnya nanti terbagi menjadi dua. Ada limbah organik, ada limbah anorganik. Nah, limbah organik merupakan limbah yang dapat mengalami proses penguraian secara alamiah. Contohnya adalah sisa hewan dan sisa tumbuhan, bangkai hewan dan bangkai tumbuhan. Kemudian limbah anorganik, yaitu limbah yang berasal dari sumber daya alam yang tidak terbaharui dan sulit diuraikan secara alamiah oleh mikroorganisme. Contoh dari limbah anorganik adalah seperti minyak bumi, plastik, kaleng, dan botol, kaca, dan lain-lain. Oke. Contoh limbah berdasarkan jenisnya tadi. Di sini ada sisa-sisa sayuran dari rumah, sisa-sisa kulit buah-buahan, ya. Di situ disebut dengan limbah anorganik. Sementara di sebelah kanannya ada sisa-sisa kaleng, botol plastik. Nah, itu disebut sebagai limbah anorganik karena penguraiannya susah dan lama. Oke. Kemudian kita akan mempelajari limbah berdasarkan strukturnya. Jadi berdasarkan strukturnya, limbah itu nanti terbagi menjadi 3 buah struktur. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Yang padat itu contohnya adalah kaleng-kaleng, lalu plastik bekas. Sementara yang sifatnya cair, contoh dari limbah adalah buangan dari air cucian baju di rumah, kemudian
buangan limbah-limbah cair dari perusahaan, dari pabrik, itu termasuk ke dalam limbah yang berbentuk cair. Sementara itu limbah yang berbentuk gas itu contohnya adalah asap, baik itu asap dari hasil produksi rumah tangga maupun hasil dari produksi pabrik. Nah, limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Contohnya air deterjen, limbah dari pabrik ataupun rumah sakit. Sementara itu limbah padat berasal dari kegiatan industri dan domestik yang berwujud padat. Contohnya kayu, kertas, besi, dan kaca. Limbah gas adalah tercemarnya udara oleh beberapa partikulat atau zat limbah yang berwujud gas. Contohnya adalah asap pabrik dan asap kendaraan. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai proses pemanfaatan limbah. Untuk proses pemanfaatan limbah ini materinya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Bapak tutup dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat selalu 3M, menggunakan masker, tidak berkerumun, dan selalu mencuci tangan.